Masih semangat? Harus semangat, betul? Walaupun peceklik, susah, miskin, melarat, besok mati. Sebelum mati kaya dulu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syahina al-mursyid billah syaibul fadilah wal barakah. Guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita pintakan kepada Allah cipratan dan aliran barokahnya, yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang kita banggakan, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putrinya, anak cucu mantu, seluruh santri wasantrian, Jamiah Manaqib dan para imam-imam manaqib di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semoga oleh Allah keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala program-programnya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, sebab barokah ilmunya manfaat dan menjadi sebab Allah tambah diangkat derajatnya masing-masing. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatijah, para guru, para orang tua, para ibnu sabil yang berjuang di jalan Allah, guru-guru kita semuanya, khusus bilusus yang ada di desa Telaga Jaya ini, senantiasa oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambah sukseskan segala program-program cita-cita perjuangannya. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, kecamatan Pakis Jaya, Kerawang. Ini Pakis Jayanya perbatasan nyebrang kali kecamatan Batu Jaya, nyebrang kali beda desa beda kecamatan. Orang banyak yang nanya, wah tempatnya Kiai Tata Pakis Jaya, wah jangan-jangan dekat pantai Pakis. Tapi ini Pakis Jaya yang dekat dengan kecamatan Batu Jaya. Kita doakan dari mulai Pak Lurahnya, Pak Camatnya, dan seluruh reng-rengan para aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya yang kita banggakan di sini hadir, Bapak RK Soma, Bapak RT Caca, seluruh para pemimpin kita, pemimpin desa kita, dan seluruh masyarakatnya dengan adanya istiqomah zikir manaqib setiap malam Kamis di desa Telaga Jaya di Kampung Kali Asin ini, semoga mendatangkan senantiasa curahan limpahan rahmat dan barokah bagi semuanya, bagi seluruh masyarakat. Kalaulah masyarakatnya sebagai seorang petani, semoga pertaniannya selamat, makmur, dan barokah berlimpah. Kalaulah sebagai seorang pedagang, tambah barokah lewat profesi dagangnya. Yang punya suami, punya anak, suaminya kerja di PT, kerja di pabrik, kerja nyopir, kerja ngojek, kerja di kota, kerja ngebanjir kepiting, ada? Ada yang tukang ngobor belut, ada? Ngobor ular, ada? Kalau yang ngobor janda mah kagak ada kali. Apapun profesinya, hatta pengangguran sekalipun kita doakan, betul? Semoga milik rezekinya senantiasa lancar,
urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah, derajatnya didekatkan oleh Allah. Masyarakat desa Telaga Jaya semua mendapatkan kemuliaan hidup oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ketika di sebuah daerah ada pengajian zikir seperti ini, niscaya semuanya pasti akan kecipratan barokahnya. Apa itu barokah? Amrun ilahiyun, kebaikan-kebaikan dari Allah. Terlebih-lebih di sini tempat dekat dengan situs Candi Jiwa, dekat. Betul? Di mana Candi Jiwa itu di zaman peradaban kerajaan Tarumanegara yang berdiri di abad ketiga. Tahun itu baru 300, sekarang 2022, berarti 1722 tahun yang lalu. Oh, subhanallah. Betul? Sampai abad ke-7 tahun 700 kebetulan dekat dengan kita. Dan sekarang Dinas Pariwisata sudah mempugar Candi Jiwa. Kemarin saya ke situ sama santri yang alhamdulillah datang jauh dari Palembang, Musi Banyu Asin, Palembang, yaitu Ustadz Gunawan yang dulu mondok di tempat saya kurang lebih selama 2 tahun zaman di Pengakaran. Alhamdulillah kemarin dia bawa rombongan 14 orang. Alhamdulillah Abah, dulu saya mondok di Abah temukan saya ketika bawa si Enci sakit. Dia kerja di bengkel. Nah ini polis tahu ya sejarawan. Kerja di bengkel Tanjung Pura, jaga toko onderdil mobil. Bawa si Enci, penyakitnya gatal. Begitu nyampe rumah, nyampe majelis, ya udah saya kasih air, sembuhlah si Encinya. Kemudian udah sembuh sincinya, si Wawan penasaran, datang lagi ke tempat saya. Anuan, kalau malam Kemis ngaji, zikir, manakiban di sini. Apa itu manakiban? Udah ikut aja. Begitu ngikut zikir tiap malam Kemis, namanya dia kerja, kadang suka nyumbang aqua, nyumbang kue-kuehan, ya nyumbang rokok, baik anaknya itu. Suatu ketika Lebaran dia pulang ke Lampung. Dulu orang tuanya masih di Lampung, Tulang Bawang, ibunya. Kemarin juga ikut ibunya itu. Ibunya begitu si Wawan pulang ke Kerawang lagi, sakit di Lampung. Habis gali sumur, ada ular palanya 2. Diketik palanya ular, tahu-tahu muka ibunya itu langsung keras. Datanglah si Wawan dari Tanjung Pura ke majelis. Gimana itu caranya? Ya udah Wan, pakai speaker aktif aja. Wah, Abah masih punya speaker aktif dulu kecil. Bacakan manakib aja Wan, bacain manakib. Pakai HP tulalit di loudspeaker ke Lampung. Di sana ada abangnya si Jen. Nah si Jen kemarin juga ngikut juga itu, sama istrinya, sama Putri Kuning itu istrinya. Di sana si Jen didoain, pakai itu, cari kembang 7 rupa. Waduh, udah kayak dukun aja ya. Cari kembang 7 rupa di Lampung pakai handphone. Dulu belum Android bisa video callan kayak sekarang. Akhirnya bikin kopi pahit, kopi manis Wan di sana. Gitu. Air putih sama air putih segelas bikin. Begitu habis dibacakan manakib, balutin ke seluruh badan ibunya. Alhamdulillah, langsung lemes, sembuh. Kembang 7 rupanya cari air sungai yang ngalir. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mamun doa kiai, saya niat ngebuang penyakit yang ada di tubuh ibu saya. Allahu Akbar, lempar tuh. Kata si Jen, telepon lagi, Bah, ada yang teriak, ampun, katanya samping rumah. Taruh pindah-pindah ke sini. Alhamdulillah diberi sembuh oleh Allah. Begitu pulang ke Tanjung Pura, tambah cinta, ngaji, zikir. Tambah semangat si Wawan tuh, mondok. Akhirnya, Bah, saya pengen mondok katanya. Saya diomelin mulu sama si Inci. Orang saya kalau kerja pagi ngantuk, banyak tidur ngumpet-ngumpet. Lu mau mesantren, mau kerja. Nanyalah dia sama ibunya. Bu, saya diomong begitu sama si Inci. Ya terserah kamu Wan, kamu mau mondok apa mau sambil kerja? Gitu. Si Incinya ngomong, lu mau kerja apa mau mondok? Kalau mau mondok sudah, jangan kerja sambil tidur. Nah, akhirnya si Wawan ngobrol dengan ibunya, kata ibunya, udah Wan, kamu mondok, tapi pulang dulu ke Lampung, mondoklah di sana di Kiai, mau di merah mau di hitam kamu mondok.
Pulang ke Lampung, balik lagi bawa duit 600.000. 600, ini 2011, sekarang 2022 ya. Datang ke majelis, bawa juga ya, bawa sarung segala macam. Saya tanya, Wan, bawa duit berapa? Bukannya apa-apa, Abah mah, nanya doang. Bawa duit 600, bah, sisa 600.000 ini. Ya udah, beliin pasir 1 kol, beliin semen, beliin batu bata, secukupnya. Dapat 2 beca ya, 2 beca. Ya benar ya, polisi ya dulu ya. Belilah dia 2 beca. Buat bikin apa, Bang? Bikin kolam di samping majelis. Udah jadi kolamnya, bingung ikannya dari mana. Asal tengah malam habis sholat hajat manakiban, disuruh mancing sama saya di bendungan Pangakarang. Dapatnya betok, sepat melulu kan, seember-seember, dimasukin ke kolam. Asal malam besok penuh, tambah ribuan tuh ikan betok sama sepat. Jadi santri makannya itu pagi dan sore sama betok sama sepat. Itu waktu itu. Makanya Abah seneng ikan betok, ikan sepat. Karena dulu pernah ngumpanin santri, karena dulu majelis itu dengan rumah beda. Rumah saya di Sabajaya, majelis di Pangakarang. Peninggalan orang tua, saya jadiin majelis. Mondok 2 tahun, ngabdi, masang batu, nembok, pinter lah anaknya. Begitu pulang, cepatnya cerita pulang, Abah saya merasa nggak enak mondok di Abah. Ini saya punya motor Thunder, hasil saya kerja 6 tahun. Ini STNK-nya, BPKB-nya buat Abah. Tetapi Abah, sebelum saya punya mobil, saya nggak akan nginjek Kerawang. Ya, bener ya gitu koalisi ya. 7 tahun saya nggak ketemu dengan santri. 7 tahun. Saya nggak pernah ketemu di Facebook, nggak pernah nanya, saya nggak pernah. Udah ikutin aja, Man. Kau tahu dapat sekian bulan di Lampung, pindahlah dia ke Musi Banyu Asin, Palembang. Saya mimpi, Wan, Abah mimpi naik perahu kayak zaman kerajaan Lesung, perahu Lesung. Nyerogin udang di kali Sungai Musi, Palembang kan itu. Itu nggak habis-habis, kamu ngayuh perahunya di belakang. Pokoknya mimpinya begitu. Tahu-tahu si Wawan pindahnya ke Musi Banyu Asin, dekat kali Musi. Ngobatin istrinya kesurupan melulu tuh, yang kemarin ikut juga tuh, si Tiara ikut tuh. Istrinya kalau udah kesurupannya Ratu Dasima. Ke atasnya putri, ke bawahnya ular. Ratu Dasima. Kerepotan, asal ngobatin kesurupan 3 jam. Saya tanya, dibacain apa itu? Dibacain Bibarokah wal Karomah, bah. Baru keluar tuh jinnya. Dibacain apa-apa nggak mau keluar. Dibacain Bibarokah wal Karomah, Abdul Qadir Waliullah, bisahabat Nabi Muhammad bismillah walidullah. Bacaan itu sejam keluar. Ampun sudah. Begitu sembuh, menikahlah dengan Wawan. Nah itu kemarin tuh dibawa ke sini. 2019 saya telepon, Wan kesini Kerawang. Bah, saya kan belum punya mobil. Udah nggak usah mikirin mobil, Abah mau nggak pengen dikasih mobil sama kamu. Yang penting Abah kangen kamu datang ke Kerawang. Takut kamu nggak ketemu lagi sama aki-aki, sama bapak Abah almarhum. Datang dia 6 orang. 6 orang itu di majelis habis dibongkar. Saya habis dipanggil presiden, udah bongkar semua. Jadi dibikin nol lagi majelis. Orang Palembang datang, udah tidurnya tuh di emperan, udah di emper rumah. Karena cuma sekamar doang, karena habis dibongkar. Itu 6-6-nya sekarang kebeli mobil semua. 6-6-nya. Si Wawan, nih Pak STNK-nya. Kan begitu mau pulang, Wan, namanya Wawan. Ganti Wan, namanya Gunawan Alpariji Suwanta. Tambahin tuh nama Abah Alpariji, ada Suwantanya. Kemarin kasih unjuk dipotoin, ini tuh Pak STNK-nya beneran sekarang punya mobil sendiri, Kijang Innova, Innova. Saya beli katanya, ini kontan Bah. Namanya STNK-nya Gunawan Alpariji Suwanta. Tepuk tangan dari jamaah. Alhamdulillah, dua-duanya kakak adik. Belinya 1 hari bareng-bareng. Ceritanya gimana Bah? Dia kan ahli pengoboran minyak bumi. Wan, saya bilang, manakiban mimpi, tapi usaha harus, kerja harus, ikhtiar harus, usaha apapun, tetapi harus menerima dengan rela. Jangan jadikan dunia sebagai tolak ukur kita akan menjadi orang sukses.
Tapi jadikan dunia itu sebagai kendaraan untuk kita sampai kepada Allah, kepada barokah. Usaha untuk membekali perjuangan, pengajian segala macam. Suatu ketika ngebor minyak untung terus. Akhirnya kakak ade ini kebeli mobil suling satu, kebangun rumah ratusan juta suling satu. Sampai ibunya datang kemarin, ini abah ibu yang pengen main banget ke Kerawang sama istri saya, penasaran belasan tahun belum ketemu wujudnya abah kayak apa, cuman dilihat di Facebook, di YouTube, belum pernah ketemu. Makanya kemarin kesini dapat 2 malam, baru terus ngikut haul di Ponpes Al-Baghdadi malam minggu kemarin. Ini luar biasa. Ternyata tadi saya bilang, kesuksesan seorang itu nggak jaminan dia ijazahnya tinggi, betul? Tetapi barokah bisa mengantarkan kepada kesukses. Bener apa enggak? Kita punya gambus, kan udah sukses tuh anak-anak, minimal udah ditonton orang tiap malam Kamis. Bener apa enggak? Lah kalau orang-orang punya dangdut, musimnya panenan baru ada yang manggil. Bener apa enggak? Lah kalau gambus di sini tiap malam Kamis konser. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngelihat putra-putri kita berani begitu aja, kita udah bangga orang tua. Bangga apa enggak? Bangga. Bener apa enggak? Bangga. Berarti anak-anak kita punya mental. Betul? Karena kunci hidup adalah mental dulu. Keberanian. Sama dengan kita ngadepin jin. Jin itu kalau gede nih, ada kadang jin setinggi tower handphone gitu. Kalau kitanya penakut, gede dia. Kalau kitanya berani, kecil dia, sekedar pentol korek. Nah, sama kalau kita jadi orang yang mudah tunduk dengan dunia, baru ketemu sama orang pura-pura kaya aja kita udah nyembah. Apalagi ketemunya sama orang kaya beneran. Bener apa enggak? Nah, itu. Hidup itu ibaratkan sebuah perlombaan. Seperti di sini. Kenapa saya ajak, ayo jikiran. Kita tiap malam Kamis jikiran. Anggap ini sedekahan kita. Sedekahan kita bareng-bareng. Jangan menganggap ini pengajian saya. Betul? Pengajian ini milik siapa coba? Milik kita. Jadi kalau bukan kita yang mikirinnya, siapa yang mau mikirin? Masa? Kadang saya suka sedih begini jamaah. Masa ngamparin ampar kudu abah juga? Betul apa enggak? Abah yang gotongin son, ngamparin ampar abah. Masa? Ini orang kali hasilnya pada kemana? Betul? Kadang suka sedih saya melihat agama seperti sekarang. Benar apa enggak? Ini mau diterusin apa enggak? Saya mau tanya pengajian di Desa Talaga Jaya ini. Terusin jangan ya? Kalau enggak mau diterusin saya bubarin, saya pindah dari sini. Mau diterusin apa enggak ini? Harus tahu. Alhamdulillah. Iya, saya mau tanya. Saya mau diterusin, ayo. Kagak juga banyak tanah yang lain. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Karena kita ini mendirikan pengajian milik kita bersama. Saya mah kalau udah punya duit untuk rumah pribadi, saya mau beli lagi. Untuk rumah pribadi saya. Ini untuk pondok pesantren. Ini untuk majelis zikir. Paham itu jemaah? Makanya gunakan ini sebagai wadah untuk kita bisa bersedekah. Benar apa enggak? Malam Kemisan kita bisa ngirimin almarhum almarhumah. Kalau nggak ada pengajian begini, kapan kita ngirim Fatihah sama ahli kubur kita? Benar apa enggak? Alhamdulillah nih malam Kamis sekarang banyak dari Bugis nganterin tuh bakar bandeng. Berapa kilo itu Ponani? Bakar bandeng. Bapak Salah ngadain haul ahli kuburnya, masak tadi, beliin ayam berapa kilo ya. Saya selalu ngajarin Bapak Salah, Bapak Salah, kita jangan pelit, jangan takut miskin ngasih makan orang ibadah. Daripada pakai merucut, pakai mahugi janda. Mau lah punya laki pakai mahugi janda, mau? Apa lebih baik buat ngaji? Bener apa enggak? Lah tinggal pilih. Allah itu selalu punya cara. Keluarkan sebagian rizkiku atau aku ambil paksa. Dengan sakit, anak ngelawan sama orang tua, musibah gak henti-henti, hutang numpuk gak kebayar-bayar, tinggal pilih. Bener apa enggak?
Kalau saya berpikir mengadakan pengajian, saya sudah nggak punya ibu, sudah nggak punya bapak. Pengajian ini anggaplah biar barokahnya ngalir sama almarhumah saya. Benar apa enggak? Alhamdulillah, kita punya ahli kubur, butuh doa kita yang masih hidup. Kita pun bakal jadi ahli kubur, butuh didoain anak-anak kita yang hidup. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Ini saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Adang nih, jauh datang dari Cikeruh, Karya Bakti, tepuk tangan tuh beliau tuh ya, Pak Haji Adang. Ini nggak taunya beliau tuh adanya Bos Dirin di Cikeruh. Bos Dirin itu nikah sama adik kandungnya ibu saya, Biimu. Nah jadi lewat BNI dia mau ngajuin ke BNI, akhirnya Melapa Gedang, nggak taunya saudara mamang saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nggak bedanya si Naung nikah sama orang Pisang Batu, kondangan ke Pakaran lah. Di sana kan ada ponakan gua siapa? Ustadz Tata di Kali Asin. Dia kagak tahu nih si Naung bininya keluarga besar saya. Nah kemarin kesini nggak ada ngopi, makanya bener apa enggak? Kita ini semua saudara, cuman karena pareman obor kagak ketemu. Bener apa enggak? Kadang kan perial-lial, mentang-mentang saya di sini hidup sendiri, saya dicuekin. Benar apa enggak? Tadi Haji Yanto datang ke sini, sudah baru ngaku saudara. Lalu kemana aja 7 bulan baru main saudara di sini? Benar enggak? Giliran gua udah kaya, mobil gua ngejajar, baru lu ngaku saudara. Giliran gua miskin aja, agak ada yang nengok. Tawa dia, katanya gitu. Benar enggak? Nah, makanya begitu nih perjuangan. Saya yakin akan tambah barokah. Siapa yang mau peduli dengan derita perjuangannya, dia akan kecipratan barokah hasilnya. Benar apa enggak? Jangan dibiasain. Giliran nama saudara miskin kagak mau ngaku, giliran saudara kaya mah, oh saudara gua itu yang rumahnya gedong, kagak punya beras mau kagak bantuin kadang. Benar enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan dibiasain bersandar kepada makhluk, bersandar kepada Allah. Kita punya anak, punya keluarga, kita sandarkan kepada Allah. Biar derajat mereka pada diangkat sama Allah, biar dimuliakan hidupnya sama Allah. Kalau anak cucu mulia, kan kita juga kecipratan keindahannya, kebahagiaannya. Benar apa enggak? Kalau majelis ini berkah, tambah bulan, nah ini alhamdulillah. Ya jamaah, udah tinggal sedikit lagi, ya, tinggal sedikit lagi. Dan Abah juga merasa bersyukur bisa istiqomah di sini, bisa banyak saudara, bisa banyak tetangga. Yang belum ikut mau ngikut, jangan malu-malu, betul. Dan kalau nggak punya duit, jangan mikir, waduh, buang aja kagak punya uang, sorban-sorban aja, jangan. Udah enggak? Iya jangan ngeluarin duit, udah yang penting duduk manis zikir. Benar enggak? Oh mau zikir mau doa, larinya ke gunung, lari ke goa, ya nyariat ke dukun teh kan bawa duit. Benar enggak? Nyariat ke kiai juga sama, nggak ngasih rokok aja mah malu. Lah kalau ngaji mah duduk aja. Benar apa benar? Alhamdulillah. Nah ini Ustadz Dia juga santri lama ini dari Desa Pisang Sambo nih, tepuk tangan ini. Ini Ustadz Dia nih, sama si imam tuh, imam yang pakai jaket merah. Ini santri nih, tukang ngaduk dulu, jangan bikin panggung di sana. Jauh nih dari Pakaran, dari Tirta Jaya bisa ngaji ke sini. Jangan ngilangin guru, betul. Karena siru robani ala lisani ustazi. Rahasia barokah murid itu dari lisan gurunya. Kalau kata gurunya barokah, barokah. Banyak kisah para wali jadi wali modal ngabdi. Banyak orang yang pintar akhirnya tukang minterin orang. Benar apa enggak? Rata-rata yang mondok pesantren jadi karena mau ngabdi. Di sini ngurus-ngurus perjuangan, ngabdi namanya. Nanti juga ada barokahnya. Buktinya tuh kemarin Teh Sumiati kan sakit, udah kelumpukan, udah habis 17 juta. Abah dudukin doang rumahnya sebentar. Lah sisa minum Abah diminum sama dia malah sembuh. Kan murah bener itu. Bener apa enggak? Nah itu makanya saya bilang nih keruhun pengen bakar bandeng bawain, alhamdulillah tuh dibawain.
Bener enggak? Iya, makanya jangan suzon. Ada janda 2 biji, jangan-jangan laki gua demen sama dia, jangan. Bener enggak? Nah, kalau sampai keluarga yang satu dengan yang lain saling demenan mah gua culak madanya. Bener enggak? Lah nyari jodoh tempat lain, ini jangan keluarga. Bener enggak? Gua orang di sini emang lagi minta kelarisan, siapa kek? Bener enggak? Jablay gua doain, pemabok gua doain, penjudi biar menang. Bener enggak? Maling juga biar selamat. Lah kita doain, apalagi yang niatnya bener. Bener enggak? Di sini tuh lautan cinta, siapapun masuk tetapi tidak akan mengurangi kadar asinnya. Percaya itu, betul. Sore ada gambusan, ya malamnya kan kita zikir dan doa sambil nunggu jamaah yang jauh datang. Bener apa enggak? Nah iya, kalau orang kali asin doang mah kan kita tunggu tuh dari Bugis, Banan orang siang-siang udah bakarin bandeng, pan kita di sini lagi ngenen be. Bener enggak? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang bawa makanan, ya, yang nyumbang, yang bikin nasi uduk, yang selalu bantu saya, keluarga Kong Nambul semua. Allah pasti membalasnya. Percaya sama saya. Ini bulan Muharram, besok 10 Muharram. Ya, hari anak ya, anak yatim. Siapa yang anak yatim? Coba ngacung. Ada berapa anak yatim? Lah, saya mencoba anak yatim, coba saya mau ngacung. Lalu udah tua kayaknya gak apa-apa ya, yatim aja. Kali besok dapat saweran. Alhamdulillah. Malam minggu acara Cibuaya, ya, nada dan dakwah tuh di Haji Wawan Doklong, Panglima Laskar Merah Putih. Hari Minggu paginya di Kedung Bokor, santunan yatim tuh, berapa RT itu, dananya 62 juta. Ada yang mau pengen disantunin? Ngikut besok ya. Di sana udah ngejajar sama bocah kecil gitu. Nanti abang nyanyi yatim piatu. Yaelah. Yang berdirinya nenek-nenek begini. Matong katanya berdiri. Alhamdulillah. Doain jamaah ya. Kita doa aja di sini. Bener apa enggak? Banyak utang, sama-sama punya utang. Betul. Pengen kaya ya sama-sama. Hidupnya emang pengen sukses. Bener apa enggak? Siapa sih orang yang nggak pengen sukses? Bener. Kalau udah sukses makan duit banyak, bisa sodako, bisa berbagi. Betul apa betul? Cuman punya milik sedikit jangan disayang-sayang. Anggap itu tolak bala untuk rezeki yang lebih besar. Paham? Ini kita punya tabungan nih 1 juta, kagak nambah-nambah nih dari 1 juta. Keluarin coba, pasti nambah. Kenapa nggak nambah-nambah? Ya karena nggak ada yang dikeluarin pisan. Paham itu? Jadi kalau pengen rezeki tambah terus, keluarin sedikit. Walaupun sedikit keluarin. Berbagi dengan sesama. Sama dengan di bulan Muharram ini, kita menghadapi bulannya anak yatim. Ya, ada anak yatim jangan sayang-sayang. Ada rezeki sedikit, ada ketemu anak yatim, udah kita panggil nih, Neng buat jajan. Insya Allah rezekinya barokah. Ya cuman kita doa selalu. Malam ini ada khusus juga Bapak Salah yang bikin nasi uduknya sekaligus katanya ngehaulin ahli kuburnya. Jadi ini bagus, abang nggak apa-apa itu ngehaulin di sana nggak apa-apa, bagus. Saya pengen khusus nih malam Kamis ngedoain ahli kubur saya. Ya lu bikin nasi uduk, jangan ngirim atensi doang nyawer hati itu mah. Bener enggak? Nasi uduknya pan diteng-teng dari rumah, ayamnya dipotongin, namanya nyampurin. Bener apa enggak? Kalau kita jarah di makam Pangeran Angkawijaya di Losari Brebes, saya bilang kenapa itu yang jarah bawa nasi uduk? Jadi nasi itu dijejerin aja udah, nasi bungkus tuh, yang jarah ke situ dijejerin. Jadi para pejarah kalau yang mau makan udah tinggal dimakan-makannya. Itu kok bisa begitu? Nah, Pangeran Angkawijaya itu kan mertuanya Sunan Gunung Jati Cirebon. Waktu hidupnya dia orang yang jembar, senengnya ngasih makan orang banyak. Sama, umpama nih jamaah, abah saya pengen nyampurin, masak nasi uduk gak banyak bah, 2 liter, umpama sama telur, ya udah nggak apa-apa. Tapi minta dihususin bah ahli kubur saya, kakek nenek saya nih bah hususin. Nah ngirim selebaran begini, paham apa enggak jamaah? Nah malam Kamis apapun terserah itu mah, tapi bah minta dihususin buat ahli kubur saya, atau anak yang sudah meninggal, atau hajat saya bah, biar anak saya cepat laris ketemu jodohnya. Nah, ini kayak ponani nih berdua nih ya.
bawa ikan bakar biar cepat laris Pak ketemu jodohnya, insya Allah. Amin Allahumma. Tapi jangan nyari di sini ya, di sini melaki orang mulu. Alhamdulillah. Ntar suling cakar lagi. Ada tombol, iya duda itu tombol. Baik lagi orangnya, soleh banget, pokoknya dijamin solehah. Kalau tombol mah, bukan soleh lagi dia mah, solehah tombol mah. Alhamdulillah, alhamdulillah, paham jamaah ya. Nah, paham jamaah, abah saya pengen nyampurin, saya emang nggak masak nasi uduk, abah bubur kacang, nggak apa-apa. Betul, nah cuman jangan segelas. Bubur kacang ya, semua jamaah akan kenal ini jamaah. Kira-kira 30 orang Mbak, 30 gelas lah. Buatkan ini saya khususin Mbak buat ahli kubur. Itu di sana ahli kubur kita langsung subhanallah, langsung bahagia itu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka dari itu ayo kita zikir. Siapa Bangga? Kita minta doa sama Allah biar semua urusan-urusan ini dilancarkan. Termasuk di sini ya pembangunannya semoga dilancarkan oleh Allah. Dan juga pengajuan Abah nih ke BNI belum dapat antrian nih, masih Bekasian aja nih yang di survei terakhirnya ya, kita tunggu dengan sabar. Orang pengen kaya itu harus sabar emang, mau pinjam duit itu harus sabar, bener enggak? Sampai udah luses segitu gue sertifikat, apalagi kagak ada surat bisa, bener enggak? Tapi kita harus sabar. Maksudnya di situ Allah negur, biar lu kagak banyak lagu, lu pikirin dulu tuh duit buat apa. Benar enggak? Alhamdulillah. Jadi kondisiin dulu itu. Insya Allah jamaah ya, doain yang penting melancar. Nabi biar begitu gimana? Alhamdulillah sedikit-sedikit abah cicil. Nah ini udah 62 juta sekarang ya, dikit lagi udah 62 juta yang tanah yang sana. Doain aja. Besok konser nih malam minggu, hari minggu masukin lagi. Sama bagai puyeng mah puyeng tiap hari yang kasbon sejuta gope hidup nganggur dudukin player dong gua muter tasbih dekelang. Alhamdulillah ya, tapi nggak apa-apa, namanya kita emangnya punya niat ingin di jalan kebaikan, betul kan? Kita mau mendirikan bangunan yang barokah, betul. Kalau katanya Allah mah ya besok kalau gua bikin kaya mah gampang, betul. Kalau nggak ada begitu, nggak ada cerita kita, bener enggak? Kita nggak ada cerita capeknya kita nyari nafkah buat anak sampai kuli nyintok ya, kuli dibuat, kuli nandur, bener apa enggak? Nggak taunya anak kuli nandur jadi camat, jadi bupati, kan kita nggak tahu. Bener apa enggak? Kan kita nggak tahu, orang tua kita aja ngedidik kita ladang capek. Bener apa enggak? Ladang capek orang tua kita. Makanya kita hargai mereka dengan hadiah doa yang tulus sebagai anak. Karena orang tua kita capek. Apalagi orang dulu, betul? Ini 17 Agustus besok berarti ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Duh, ingat apa enggak itu? Baru ingat sekarang. Berarti udah 77 tahun kita merdeka. Tanggal 17 Agustus. Jadi Indonesia merdeka itu dengan rahmat Allah. Bukan karena pinternya, bukan karena bambu runcingnya, bukan karena senapannya, bukan, karena dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. 17 Ramadan Al-Quran pertama diturunkan, 17 rakaat sholat 5 waktu diperintahkan, 17 Agustus Indonesia dirahmati mendapatkan kemerdekaan. Jadi 17 semua, 17 Ramadan Al-Quran diturun, 17 rakaat sholat diwajib, 17 Agustus Indonesia dimerdeka. Tuh angka 17. Sekarang Indonesia merdeka di angka ke-77. Semoga 7 hari kita, Senin ketemu Minggu, ketemu lagi Senin, senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah. Hari Senin barokah, hari Selasa barokah, semua hari bagus. Makanya jangan suka diramal-ramal. Betul, ini rumah tangga nih cocoknya Senin. Ya, Senin kan kembang. Ya, Senin cocoknya sama Sabtu nih tanah. Kembang jadi di tanah kan subur katanya. Begitu ketemu jodohnya Senin sama Selasa, kembang sama api lah kebakar mulu katanya. Nah,
setiap hari itu bagus. Makanya kan kalau kemis kan angin, seperti angin ya, angin menderu kemana-mana, mengembus. Angin bisa memberikan kesejukan, angin bisa meluluh lantahkan. Betul? Sama dengan cinta. Jamaah, karena ada istiqomah, karena ada ibadah harus dengan jangan karena ingin pahala, ingin ganjaran, ngaji ingin kaya raya, ngaji zikir ingin pangkat jabatan, ngaji zikir ingin nyari janda. Betul? Ngaji zikir ingin mendapat cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ridho. Ya dunia uhdumi manodamani. Wahai dunia, tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku. Kemarin tuh di Al-Baghdadi, Haul Akbar. Subhanallah, orang se-Indonesia tumplak semua ke situ. Tuh dunia tuh kalau sudah ditundukin sama Allah. Betul? Dunia kalau sudah ditundukin sama Allah begitu. Nyiapin makanannya aja 50.000 porsi. Pakai ayam semua. Kita sodako 50.000 piring. Lah, sanggup apa kagak? Makanya Bapak Salah sekarang masak nasi berapa? Ada si ganteng Bapak Salah. Mudah-mudahan besok menjadi 10 ganteng. Ya kan dibayarnya mau 10 kali lipat. Bener apa enggak? Itu kan katanya guru besar kan begitu. Kalau orang ahli sodako tambah tahun tambah miskin. Nih saya jaminannya. Guru besar selalu ngomong begitu. Makanya saya nindaklanjuti belajar. Betul. Saya ajarin kepada jamaah, ayo kita belajar seminggu sekali ngasih makan orang ibadah. Seminggu sekali. Betul. Kalau tiap hari mah kita berat. Bener apa enggak? Kita seimbangkan, bareng-bareng gotong royong seminggu sekali. Yuk ibadah bareng-bareng, makan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng. Indah apa enggak hidup? Indah. Maka dari itu yuk kita zikir kepada Allah. Siap, keluarin suaranya ya, jangan dihem-hem. Nanti kalau dihem ngantuk. Kalau ngantuk tidur aja. Bah saya mah zikir teh capek, bah ngantuk. Habis pulang nandur, ya emang tempat zikir kalau tidur dia apa-apain? Enggak. Benar enggak? Duduknya tuh ngegolernya di belakang lah, jangan di depan. Lah orang sama dengan kayak orang mati didoain, ditahlilin. Benar enggak? Kalau ngantuk capek banget, udah tidurannya di belakang, jangan di depan. Tuh alhamdulillah sekarang di panggung udah didekor tuh kemerdekaan. Tahu itu nyari korek kuping dari kayu asam kali itu Bapak Salah itu. Ngambil korek kuping. Ini kemarin dilukis nih sama Abah nih. Mudah-mudahan nanti mau dibikin kayak candi jiwa ini. Saya mau pesan sama Kong Rayun. Tadi nanya saya, berapa Kong? Bisa nggak bikin batu citakan yang ukurannya gede, lebih gede dari itu tembok sembilan? Bisa kata dia, cuman khusus kata dia, Bah. Ya saya mau pesen itu, tapi saya bayar, wallahi saya bilang buat majelis mah. Tapi saya pengen berbeda dari orang. Saya sendiri yang mau bikinnya, tapi batanya yang gede-gede. Jadi kalau saya mati, cucu saya mati, itu bata masih awet. Insya Allah. Lah iya, daripada nanti kita udah mati bikin kuburan 2 kali semeter, mending mumpung masih hidup. Bener enggak? Bikin panggung dah yang bagus, dibikin motif tuh kayak candi. Adain pengajian zikir subhanallah itu. Siapa enggak Kong Rayun? Siap, mudah-mudahan Kong Rayun sehat panjang umur ya. Saya bilang bagusan batu pres atau batu keblok? Bagusan batu keblok, Bah. Lebih padat. Nah, boleh saya bilang bikin dah cetakan yang lebih gede. Khusus buat panggung Kong Rayun saya bilang. Kalau kita udah pada mati, panggung kita masih ada. Bener banget? Nih, batanya, pengen tahu nggak lo yang bikin ini? Engkong gua, katanya si Unun. Bener enggak? Ini yang bikin engkong gua nih, kata si Unun. Bener enggak? Nah dulu gua masih muda, masih cakep-cakepnya gua. Dia cerita nanti sama cucunya, masih cakep-cakepnya, artis gambusnya gua. Nih gua nih. Asal nyanyi di hadapan Ka'bah lagi. Yang nonton emak gua, alhamdulillah. Iya pasti itu, bener enggak? Pasti itu jadi sejarah. Nah, kita ya berapa tahun kita hidup lagi, bener enggak? Sama batu bata tuaan lamaan dia yang pasti. Bener apa enggak? Makanya saya bilang, saya mikir, iya hidup cuma buat mati. Kalau kita nggak punya sejarah dalam hidup, apa yang ditinggalin? Kuburan kita dikencingin kambing, ya anak kita belum tentu ngegebahin kambing.
Tuh kuburan di belakang kagak ada tuh yang suka ngegebain. Bener enggak? Lah iya. Lawan ada bapaknya siapa. Lah kagak keingetan, kadang keingetan patoknya selebaran sekali. Bener enggak? Ya kayak abah aja orang tua kan jarang ke sono, kadang kangen juga ya nyampe sono cuma ngelamun, lihat kuburan ngelamun. Iya, mendingan doa dah di sana dah, lebih husu. Bener bang enggak? Nanti kita kelamaan di kuburan nyembah kuburan lagi. Kan rohma bukan ada di Allah di dalam kuburan. Rohma di sini di sekitar kita. Berkeliaran, berseliweran. Mereka datang ingin didoakan kita yang masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ikutin abah kita niat bareng-bareng yang khusyuk biar doa kita malam ini dimustajabkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi illahi aqtini mahabbata wa ma'rifata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syaihina Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi sayyidina sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila ruhi nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir li ridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. Mari bayangkan wajah orang tua, kakek nenek kita mohonkan ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li abi wa ummi astaghfirullah hal azim. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li ustaji astaghfirullah hal azim. 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 Lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullah hal
هل أجم للمسلمين والمسلمات استغفر الله 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 هل أجم للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله هل أجم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله هل أجم إنه كان غفارا أستغفر الله هل أجم إنه كان غفارا. Alhamdulillah, ringan dosa kita. Pertama, doa kita ingin dihapus dosa kepada orang tua dan dosa orang tua biar dihapus oleh Allah. Kedua, dosa kita kepada guru dan dosa guru-guru kita minta dihapus oleh Allah. Ketiga, lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni dosa orang Islam sealam dunia. Jadi hakikatnya tetangga semua ini diistighfarkan kepada Allah. Jangankan yang ada di sekitar sini, di luar desa, bahkan di seluruh dunia orang Islam dimohonkan ampunan kepada Allah. Baru atubu ilai, baru dosa kita di situ mohon maaf dihapus oleh Allah. Innahu kana ghafara, Allah Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir, Allah akan mengampuni dosa-dosanya hamba yang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Dengan istiqomah tiap malam Kamis berarti jamaah bersungguh-sungguh ingin dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan menghatamkan kitab suci Al-Qur'an. Ketika kita besok mati dalam kubur akan ditanya oleh malaikat, man kitab buka, apa kitab kamu? Kitab suci Al-Qur'an. Tapi kalau Al-Qur'an yang nggak pernah dibaca, yang jawab bukan mulut kita, bukan lisan kita, tetapi geraknya kita akan menjawab kepada Allah, kepada malaikat-malaikat ya Allah. Maka membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau orang 20, 222 kali. Kalau sendiri di rumah berat apa enggak? Sangat apalagi istiqomah. Dan Allah sangat dekat dengan orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu laika ya Rasulullah. Salatu wassalamu laika ya Rasulullah. Salatu wassalamu laika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya
Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammadin. Nanti akan ada masa di mana agama alam ini akan hancur, yang disebut kiamat kubro, kiamat besar, dan akan dibangkitkan kembali dari beberapa versi peradaban manusia yang pernah ada di dunia akan bangkit semua, dan orang yang akan dekat dengan Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang hambanya Allah yang senang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi jamaah ini saya ajak senang bersolawat, tiap malam Kamis baca solawat biar dekat dengan Rasul. Kalau sudah dekat dengan Rasul, dekat dengan syafaatnya. Kalau sudah dekat dengan syafaatnya, maka dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat sama yang menciptakan, katanya Allah, apa yang aku ciptakan ini untuk siapa? Katanya Allah, untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang mau mengabdi ibadah kepada Allah. Allah menciptakan alam dunia begitu subur untuk siapa? Untuk manusia-manusia yang taat mau ibadah kepada Allah. Sungai-sungai yang mengalir isinya sudah ada ikan, lautan yang isinya sudah ada ikan, kebun-kebun yang bisa kita tanamin buah-buahan yang berbuah manis, semua untuk hamba-hamba yang mau beribadah kepada Allah. Maka senanglah bersolawat kepada baginda Rasul. Jangan cuma malam Kemisan doang, tapi di rumah senang baca solawat. Kalau habis sholat 5 waktu, ada senggang waktu, senang sallallahu ala Muhammad, lagi nyempret sawah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lagi nandur sallallahu ala Muhammad. Daripada ngomongin orang kan lebih baik baca solawat.
biar dekat dengan Rasulullah. Karena katanya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi bersolawat kepada baginda Nabi. Termasuk pohon asem ini bersolawat kepada Rasulullah. Daun-daunnya bersolawat. Ini kembang-kembang ini bersolawat kepada baginda Rasul. Kalau nggak ada ruhnya nggak akan hidup. Ya Hadir, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Allah ya Hadir, ya Alimu, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Allah ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Allah ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Ya Hadir, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin artinya Tuhan Allah yang Maha Pemberi petunjuk. Semua orang butuh petunjuk dari Allah. Yang ingin bertemu jodoh, ingin ditunjukkan jodoh saya di mana, betul? Yang nyari kerjaan, ingin ditunjukkan kerjaan saya yang barokah di mana. Gak bedanya Abah datang ke Kaliasin ini petunjuk Allah. Ketemu RT Caca, petunjuk Allah. Ketemu Bapak Salah, petunjuk Allah. Bapak Salah ketemu saya pun sama, petunjuk Allah. RK Soma bertemu dengan Abah, sama petunjuk Allah. Betul. Kong Nambul ketemu sama Abah, sama-sama petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah ini gak akan salah. Benar apa enggak? Buktinya 7 bulan kita tetap istiqomah. Tiap malam Kamis ada saja. Benar apa enggak? Ada saja yang dimasak. Sekarang di malam ini, wah subhanallah, panggang ayam ada, nasi uduk ayam, bubur kacang ada. Benar apa enggak? Barokah. Ini petunjuk Allah. Ya Hadi, ya Alim, ya Khabir, ya Mubin. Dua ya Allah yang mewaspada. Hidup itu butuh diberi kewaspadaan. Benar apa enggak? Kita mau celaka, dibelokin ke sini. Waduh, perasaan gua nggak enak nih jalan ke sini nih. Perasaan gua kenal orang ini nggak enak nih. Perasaan gua ngelihat muka nih orang kagak enak. Benar apa enggak? Kagak ngenakin banget, itu pasti ada waspada. Alhamdulillah nih Pak Icang nih datang dari Pengakaran. Udah 2 Kamis ini. Tepuk tangan ya buat Pak Icang dulu ya.
Kita bincang, alhamdulillah. Berarti ada berarti ada petunjuk. Udah, jangan dilihat sayanya, jangan dilihat pengajian ini mentang-mentang panggungnya jelek, kiainya tanahnya belum lunas. Jangan, ini petunjuk Allah. Ikutin terus maunya Allah. Dari susah ibarat rumah tangga sampai kaya, setia. Betul? Betul? Berguru pun sama. Jangan kau melihat guru karena guru kamu itu sudah kiai gede, pesantrennya miliaran, masjidnya bertingkat. Jangan, kalau orang berguru harus tulus. Benar banget? Gak bedanya tadi si Wawan, karena tulus bergurunya dibarokahi oleh Allah. Kata si Wawan kemarin dari Palembang, andaikan saya seperti sekarang, Mbah, saya naik mobilnya dia, kan cakep dalamannya gitu, enak Wan, jadi orang kaya. Iya Mbah. Dulu gimana kita makan pagi sore sama ikan betok? Saya bilang 9 tahun kemudian kamu sudah punya Innova, 9 tahun kamu sudah punya perusahaan ngebor minyak bumi, 9 tahun kemudian kamu sudah punya rumah, 9 tahun kemudian kamu sudah jadi imam manakib, padahal kamu bengkel, tukang jaga toko. Kalau kamu ngikut Cina terus, sampai detik ini kamu masih jadi jaga toko. Betul? Itu yang disebut siru Rabbani ala lisani ustazi. Betul? Kalau kita nggak kuat ujiannya kemarin musim corona, benar enggak? Begitu gawatnya, hampir kita sudah nggak diberi kesempatan lagi bisa kumpul begini jamaah. Betul? Boro-boro pengen kumpul jikiran begini, salaman sama temen aja kayak orang tinju. Benar enggak? Kadang ada saudaranya bengek, dianggap corona, diasingin. Benar enggak? Kadang orang tuanya bengek, udah tahu emang bengeknya dari dulu. Anaknya nggak mau dekat, keluar masuk rumah pakai masker, mentang-mentang orang tuanya lagi batuk-batuk. Musim kemarin, benar enggak? Tapi Allah masih sayang sama kita, maka kita bersyukur. Jangan adanya pengajian zikir begini malah dijelek-jelekin. Benar enggak? Kan kita sama-sama tahu bagaimana kemarin kita ngadain pengajian susah, sholat berjamaah laki bini dengan anak susah, Jumatan susah, sholat berjamaah susah. Bener apa enggak? 2021, 2020, 2019 kemarin belangsak kita kumpul begini. Semua sebab ada petunjuk dari Allah, kita selamat, sehat, panjang umur. Tetapi nggak sedikit saudara kita yang meninggal dunia. Bener apa enggak? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka yang yakin, ya hadi, ya alim, ya ubir, ya mubin, barangkali ada yang nanya, itu jikiran apa sih? Yang pasti di sini jamaah nggak diajak musyrik, di sini jamaah nggak diajak syirik. Gak saya ajak untuk percaya ke kayu, gak saya ajak untuk percaya ke batu, gak saya ajak untuk percaya kepada pusaka, gak saya ajak untuk percaya kepada keramat, tapi badan kamu sendiri kamu tirakatin. Betul? Keyakinan kamu sendiri kamu asah, biar sampai hakul yakin kepada Allah bahwa kita ini yang diciptakan, ada yang menciptakan kita adalah Allah. Betul? Jangan kamu tunduk kepada makhluk, tapi tunduklah kepada yang menciptakan makhluk adalah Allah. Tiap waktu muadzin azan di masjid, di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, besar Allah. Jangan kita kecilkan Allah karena kemiskinan kita. Jangan kita menganggap rendah Allah karena kemelaratan kita. Hidup boleh melarat, hidup boleh miskin, tapi jangan kau miskin iman, melarat iman kamu kepada Allah, saudaraku. Betul? Betul. Kaya dan miskin itu sama, kan begitulah katanya lagu Roma di dalam judulnya takwa. Benar enggak? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Betul? Saya punya orang tua bukan kiai, petani, pedagang, tapi anaknya bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai. Saya nggak pernah bersedih. Kenapa dengan kemiskinan keluarga saya? Saya nggak mau bersedih. Kenapa saya harus sedih? Allah kuasa.
Betul? Betul. Begitu pola keyakinan. Yang kaya janganlah bangga. Yang kaya jangan bangga. Siapa tahu besok kamu jatuh miskin. Betul? Nah kalau sudah jatuh kan susah banget bangunnya. Bener apa enggak? Makanya kalau sudah jaya jangan banyak lagunya. Bener apa enggak? Apa? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Nah ini buktinya. Kadang diajak ngaji zikir begini, yang kayaknya malah pada ngumpet. Yang datang yang zikir yang banyak utang. Bener apa enggak? Yang nganggur, yang mau ngador ngopi. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, sekarang ngador ngopi, besok menraktir kopi. Tenang aja, murid saya pasti barokah. Pasti jadi orang sukses. Saya selalu ngomong sama Wawan dulu. Nih pulang dari Jakarta, tiap malam pengajian, pakai motor dia saya diojekin. Asal pengajian dibayar gocap. Nih Wan, lu 2.000 buat beli rokok lilir. Ini beliin bensin 25.000. Nah sisanya segini Wan. Ini 10.000 kumpulin Wan. Seminggu sekali kita beli semen. Ada setengah sak kita tempelin. Ada batu 5 biji kita tempelin. Kan begitu polis ya dulu ya. Sampai bagus maju ladang perjuangan kita bagi-bagi. Nanti waktunya kaya gampang bagi Allah yang susah mah. Kita punya duit gocap-gocapnya nih. Umpama ya. Harus nyumbang nih 5.000 perak kan berat itu. Bener enggak? Berat. Punya duit 30 ribunya. Nah, gua beliin rokok guru udah sampun ambil malah 28.000. Tinggal 3.000. Itu yang berat. Bener enggak? Alhamdulillah sama dengan Abah. Nah, Abah pengangguran tapi asal malam Kamis, "Mak, masak apa, Mak?" Saya mau nanya sama Nambul. "Bubur kacang." Jadi. Enggak taunya pulang dari Dengklok. Mau Agustusan panggung gua dekor, lu kagak masak nasi uduk. Nyampe Batu Jaya, Bapak salah telepon. "Abah di mana, Bah?" "Dengklok." "Abah, lah ini saya beli ayam." "Alhamdulillah." "Abah di Batu Jaya ini." "Lah ini saya di Batu Jaya." Saya bohong aja, saya bilang saya di Dengklok gitu. Padahal lagi mikirin dar malam nih, Kamisan nih. Besok Agustusan kita bikin lomba ya. Setuju apa enggak? Lomba ini yang masukin patlot ke botol. Ya bocah aja bukan buat kita lah. Ini aku pada lomba Agustusan. Betul apa enggak? Balapannya balap kerupuk. Nih kerupuk nanti saya ikat dari sono tuh. Ada hadiahnya, tenang aja bocah. Bocah-bocah kecil kan rebo tuh 17-an ya. Rebo malam Kamisnya kita zikiran, berarti hari Kamisnya ya. Hari Kamisnya tuh kita di sini lombanya. Hari Kamis apa hari Rabu ya kan? Hari Rabu ya. Oh berarti hari Rabunya lomba nih bocah. Pokoknya bocah kecil kumpulin. Nah, biasa pakai kado gitu hadiahnya. Yang dapat hadiah naik panggung nanti dipoto. Penerima hadiah masukin patlot ke botol RT Caca sama Bapak salah. Alhamdulillah. Nah, iya Agustusan betul. Kita ngidupin kampung biar rame. Bener apa enggak? Nah iya Agustus itu kita peringati. Subhanallah itu syarat dengan keringet yang kongkong kita dulu yang berjuang. Betul. Kita mah nggak kenal dengan mereka, nggak tahu wajahnya, buyut kita bagaimana, buyut kayak gimana. Tapi sudah pasti mereka yang memperjuangkan Indonesia ini sampai merdeka. Bener apa enggak? Ya kita seneng-senengin, kita keluarin. Tenang aja nanti yang memberi hadiah Nambul. Hadiahnya begitu, buku 10 biji gitu, pulpen 10, ada amplopnya. Setuju apa enggak ini? Setuju apa enggak? Kalau emak-emak mau ngikut balap karung nggak apa-apa, bolak-balik dari sono tuh balap karung ya. Kalau sepan aja, cuman jangan panjat pinang mah susah. Bengek mah repot tuh udah panjat pinang mah. Kata Bang Salah kalau nggak ada duitnya mau katanya amplopnya oh ya isiin dia yang bos. Lo kia yang ngisiin amplop buat Agustusan. Alhamdulillah. Setuju apa enggak kita bikin lomba nih anak-anak gambus, setuju apa enggak? Ya setuju ya. Kita bikin momen nanti kita posting, mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah. Ya Kafir, ya Ghani, ya Fatah, ya Raza, ya Kafir, ya Ghani.
ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Fattah ya Razak ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak Allah ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak Allah ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak ya Kafir ya Ghani ya Fattah ya Razak Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal
المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم 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 يا الله ya hayyu ya qayyum. Mari kita jaroh tawasul, kirim Fatihah, kirim hadiah kepada Rasulullah, keluarga para sahabat, kepada Sultan Aulia, kepada seluruh wali-wali, tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, di seluruh Indonesia, tetapi di seluruh dunia, yang semoga barokahnya malam ini Allah curah limpahkan kepada kita semuanya. Siapa orang yang bertawasul, kirim hadiah kepada Rasulullah, kirim hadiah kepada para aulia Allah, maka pahalanya sama dengan ziarah Mekah wal Madinah. Semoga sebab barokahnya Allah takdirkan bisa ziarah Mekah Madinah. Karena pada saat ini mari kita kirim Fatihah, kirim tawasul, semoga diciprati barokahnya. Sebab barokah semua hajat-hajat jamaah semua dikabulkan oleh Allah. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا على بر شفاعتي سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم
wajwadihi wa duriyatihi wa sahbihi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa ila hadrati Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir, Nabi Ilyas ini tidak meninggal dunia. Satu alasannya Nabi Khidir, Nabi Ilyas ingin abadi hidupnya. Saya ingin mengamini doanya hamba-hamba Allah yang berzikir mengagung-agungkan asma-asma Allah. Tempat ini majelis zikir, maka pasti diciprati barokahnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Siapa Nabi Khidir ini? Yang memegang seluruh lautan di dunia. Jadi biar tahu jamaah, biar tahu kisahnya. Siapa Nabi Khidir ini? Gurunya Sayyidi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hadrati Nabi Allah Khidir, Ibnu Abbas bin Malkan, Nabi Allah Ilyas bin Mudar, wa Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Yahya alaihissalam, Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah ya Allah abina Adam ummina Hawa bi barakatil ridaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa hadrati silsila nasabani sultanil awliya ila rifinal qutbi rabbani wal ghusi somadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. 3 kali namaku dipanggil daunya Syekh Abdul Qadir, aku akan hadir. Ciptakan keyakinan seperti itu. Jamaah nyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, cinta, yakin hadir Syekh Abdul Qadir. Ustadz Wawan di Palembang ngobatin kemana-mana. Doanya apa bah? Bi barokah wa karomah. Guru saya ngajarin kepada saya Abah Junaid Al-Baghdadi, doanya apa? Bi barokah wa karomah. Jamaah pun sama, yakini barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, barokahnya rajanya wali kutub Syekh Abdul Qadir Jilani ini, pasti Allah ciprati kepada kita semua. Wala hadrati silsila nasabani sultanil awliya il arifin al qutbi rabbani wal ghusi somadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa syedi sukati maulana Sajunadi Al-Baghdadi wa syabat nasabandi hujatil islami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Athaillah Syakandari wa Syekh Abdul Wahhab Syarani wa Syekh Abi Ajid Al-Bustami wa Syekh Abu Hasan As-Sajili wal Habib Abu Bakar bin Salim bin Zildan qadasallahu sirrahum wa nawradariham bi barakatihi wa karamati barokah karomahnya. Semoga Allah curah limpahkan di tempat ini kepada kita semuanya. Liridaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wal hadrati ruhil anbiya'i wal mursalin wasuhada'i wassalihin wal ulama lil amilin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijra'il wa malaikat istiqomah wa malaikat jasmani wa malaikat ruhani. Kita ini ada malaikat jasmani, ada malaikat ruhani. Kalau nggak ada malaikatnya megang mic ini gemeter.
Kalau nggak ada malaikatnya tidak akan tersusun kata-kata. Ada malaikat jasmani rohani, yakini itu ada malaikat jasmani rohani. Makanya dipatihai di tempat ini. Wa malaikat jasmani rohani wa malaikat rahmat wa malaikat tafadoh wa hamalatil aras. Hamalatil aras, semua malaikat yang ada di aras langit. Ada awan, di atasnya ada langit, langit 1, langit 2, langit 3, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ke-7, baru Sidratul Muntaha. Tatkala Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan ini dalam sepertiga malam sampai ke langit ke-7, bahkan sampai Sidratul Muntaha, sehingga bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Jadi kita itu bukan hanya kita yang hidup di dunia, tapi di atas kita ada 7 lapis langit, ada di bawah kita ini ada 7 lapis bumi. Makanya semua malaikat dipatihai, karena semua malaikat bertasbih kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah alaihi wassalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Wa ila hadrati ruhi ya Allah Syekhuna Holil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Kiai Abu Samsudin Banyu Anyar, Kiai Majid Tabata, Kiai Bakir Baju Anyar, Buju Latong Buju Kesambi, Buju Tumpeng Buju Ketandur, Buju Songsong Buju Mata, Buju Rabe, Buju Tongkot, Buju Muhammad, Buju Candena, Buju Madura, Kiai Abu Samsudin Batu Ampar, Kiai Daman Huri Batu Ampar, Kiai Agung Usman Jumateh Letengger, Sadi Sutlang Bintur Saud, Ratu Sumenep, Kiai Prajen Datuk Ibrahim Banyuwangi, Jami Wali Songo Sunan Ampel Surabaya. Barokahnya ulama dan wali-walinya Allah yang disebut, semoga detik ini malam ini Allah curah limpahkan kepada kita semuanya. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Wila hadrati ruhi Kiai ya Allah, Kiai Ali Wafa Tempurjo, Kiai Ramui Ramu ke Tempurjo, Kiai Samsul Arifin Sukerjo, Kiai Maryam, Kiai Rum, Kiai Tuan, Kiai Asad Sukerjo, Kiai Ahmad Syah Pengarang Bondoso, Haja Siti Fatimah Syahro Bondoso, Habib Muhdur Bondoso, Kiai Husnan Uringin, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Mapur Siddiq Jember, Kiai Dr. Salam, Kiai Faruk Muhammad Jember, Hajami Fatona Jember, Hajami Robisa Jember, Hajami Sofia Jember, Abah Usman Jember, Abah Dwi Karto, Abah Aziz, Abah Maktub, Umnya Paujia, Kiai Haji Abdul Yakin Lokerjo, Kiai Juhari Kencong, Habib Anis Pugar, Abdul Soleh Kahanan Tanggul, Kiai Ahmad Siddiq Wonosari, Kiai Hamid, Kiai Abu Amar Pasuruan, Kiai Hasim Ashari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasim Ashari Jombang, Kiai Nur Ali Bekasi, Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali Ujung Harapan, Syekh Quratul Ain, wali tertua di Pulau Jawa, Syekh Quratul Ain atau Syekh Hasanuddin. Beliau punya santri Nyi Subang Larang, menikah dengan Prabu Siliwangi, punya anak Rara Santang, Walang Sungsang, Kian Santang, sehingga Rara Santang punya anak Sesarif Nurullah, Sesarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, punya anak lagi Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Baru dari Banten terjadilah Adipati Kertabumi Kabupaten Karawang. Baru ada bupati pertama di Karawang, yaitu Singa Perbangsa. Waladrati Allah khususon Syekh Quratul Ain Karawang, Sepentong Karawang, ke Singa Perbangsa, ke Jaya Negara, ke Singa Negara, ke Marta Negara, Raden Anu Wirasuta Karawang, Raden Soleh Karawang, Isdam Syah Karawang, Wali Pencoy Maleber Karawang, Raden Arya Wiratanutar Cikuntul,
Cianjur, Jaya Perkasa Sumedang Larang, Prabu Gusan Ulung Sumedang Larang, Pangeran Sugi Sumedang Larang, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Jawa Barat, Syekh Mansuruddin, Habib Husain Ali Terus Luar Batang, Raden Mas Renda Cikarang, Wali Gundang Cirangon, Yego Suban Cirangon, Bagonda Cirangon, Wilhadur Turuhi Mamadin Safi Bogor, Bupani Kaitur Rahman Betona Kampung Sawah, Pemayang Hasan Kampung Sawah, Walim Suhani Kampung Sawah, Pemayang Kudratullah Jakarta, Syekh Maulana Yusuf Banten, Syekh Asnawi Ceringin Banten, Syekh Nawawi Banten, Pangeran Jagaraksa Banten, Syekh Maulana Sanudin Banten, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Matesis Abdullah Serang Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, Syekh Bagus Rafiuddin Serang Banten, Ya Ratuwangi Serang Banten, Babu Sobat Panuan Cilegon Banten, Abah Ki Haji Farudin bin Ki Haji Marzuki Banten, Hadratruhi Syekh Maulana Ishak Pacaron, Pangeran Angka Wijaya Losari, Putri Pangardan Losari, Brebes, Kiai Daudu Hiri Pasuruan, Kiai Basuni Haris Cikande, Kiai Taib Pacing, Abah Nurul Garon, Abah Gede Kobak Ceper, Wailadratruhi Ummina Nyewartika binti Kiming, Aceh Tasib bin Kamsir bin Syadan Syarif bin Syarif bin Hadi, Bah Jaya Matisya Sultan Jaya Katon Mamayang Sapu Jagat, Bah Solo Begawan, Wiladratruhi Insinyur Soekarno Blitar Jawa Timur, Presiden Soeharto Giri Bangun Solo, Raden Said Pangeran Samburnyowo Solo, khususan ya Allah Syekh Abdullah Maula bin Musa Solokan Pakis Jaya, Kiai Haji Muhammad Syahid bin Haji Muhammad Siddiq Solokan Pakis Jaya, Wiladratruhi Bebut Gantang Butolok Bud Usman Kali Asin, termasuk Kiai Kajam Telaga Jaya, termasuk semua arwah ahli kubur, para leluhurnya jamaah yang di Telaga Jaya, yang di Desa Segar Jaya, leluhur kita, kakek nenek kita semuanya, semoga Allah kumpulkan ruhnya bersama ulama wali-walinya Allah, bersama orang-orang soleh, wa jamil ulama, jamil habaib, jamil wali adim Sunan Wali Songo, Sunan Gunung Jati Cirebon, Raden Fathahillah Demak, Sunan Kalijaga Raden Said di Kadilangu, Sunan Muria, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Jamil Wali Tis'ah Sunan Wali Songo, Jamil Ulama wa Jamil Aulia fi Jawa wal Madura, Jamil Wali Adim, Ahli Badar, Ahli Baki, Ahli Ma'ala, Ahli Uhud, Ahli Makkah wal Madinah fi alam. Semua ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah yang selalu tawasuli oleh guru dan orang tua, makmum tawasulnya beliau. Semoga semua ulama wali-walinya Allah, barokahnya malam ini Allah curah limpahkan di tempat ini, Allah alirkan kepada jamaah, keluarga, anak, cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah yang sakit-sakit, penyakit jasmani maupun penyakit ruhani, penyakit lahir maupun penyakit batin disembuhkan oleh Allah, dicabut penyakitnya oleh Allah, penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit di dalam rumah tangga semoga diangkat oleh Allah, penyakit di dalam usaha diangkat oleh Allah, penyakit di dalam pertanian diangkat oleh Allah, apapun penyakitnya semoga diangkat oleh Allah. Jamaah keluarganya, putra putrinya selalu diberikan barokah kesehatan, panjang umur, barokah keselamatan dari Allah, barokah perlindungan dari Allah, barokah bimbingan dan petunjuk Allah, agar kita semua selalu dibimbing berada di atas jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang selamat di dunia wal akhirah, menuju bahagia di dunia wal akhirah. Sebab barokah yang punya hajat, terlilit masalah hutang piutang, Allah beri jalan dapat melunasinya. Terlilit masalah rumah tangga, Allah tentramkan rumah tangganya. Terlilit masalah ekonomi, Allah mudahkan perekonomiannya. Yang tani selamat tambah makmur, hasil berlimpah di dalam taninya. Yang dagang barokah laris, barokah rezeki lewat dagangnya. Yang sekolah, yang mondok pesantren diberi cerdas akal pemikirannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, putra putri masing-masing dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dimuliakan hidupnya oleh Allah. Air yang didoakan dijadikan air yang mustajab, dijadikan air obat oleh Allah, diminum yang sakit disembuhkan penyakitnya, diaurkan ke tempat usaha, barokah usahanya. Jamaah punya hajat, punya keinginan, punya maksud, datang ikut zikir doa di tempat ini, doanya dikabulkan oleh Allah sebab barokah. Yang nyumbang-nyumbang apapun sumbangannya, Allah melihat, Allah yang menggerakkan hatinya untuk nyumbang, Allah yang akan membayarnya dengan berlipat-lipat ganda.
Apapun yang disumbangkan, semoga Allah balas dengan keberkahan rezekinya masing-masing. Liridaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.